Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Sahabat LC dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita semuanya rahmat dan maghfirahnya, serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa mengikuti kembali webinar di LC ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengambil manfaat dan pelajaran di balik kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah, pada webinar kali ini insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang penting untuk kita sama-sama ketahui dan pahami, yaitu tentang hidayah menuju siratul mustaqim. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita perlu sampaikan dulu apa itu siratul mustaqim. Nanti insya Allah kita akan bahas apa itu makna hidayah dan bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sirat, ikhwas sekalian, dalam bahasa Arab itu bermakna at-tariq as-sahl, jalan yang mudah. Dalam bahasa Arab itu kata jalan ini bisa diartikan dengan as-sirat, at-tariq, asy-syari', itu semua serau bermakna jalan. Tapi setiap kata ini memiliki makna yang lebih spesifik. Dalam bahasa Arab itu kata as-sirat itu dikatakan sirat ketika dia memenuhi 5 syarat atau 5 kriteria. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Badi'ul Fawaid. Beliau mengatakan was-siratu ma jama'a khamsat awsaf. As-sirat itu yang mengumpulkan 5 sifat. Yang pertama, an yakuna tariqan mustaqiman. Jalan itu hendaknya lurus. Jadi jalan yang lurus itu dikatakan as-sirat dalam bahasa Arab secara bahasanya. Sahlan, mudah dilalui, maslukan, dan jalan itu dilalui, wasian, jalan itu luas, musilan ilal maqsud, dan jalan ini menyampaikan kepada tujuan. Jadi dalam bahasa Arab itu kata as-sirat itu bermakna jalan yang mudah dilalui, lagi luas, dan menyampaikan kepada tujuan. Itu secara bahasa makna sirat. Adapun secara makna istilah as-siratul mustaqim yang para ulama jelaskan, itu para ulama berbeda-beda redaksi dalam menyampaikan dan menjelaskan apa itu makna siratul mustaqim. Yang mungkin sering kita terjemahkan adalah jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan kata tersebut? Di sini Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan beberapa pendapat para ulama salaf tentang makna siratul mustaqim. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa
Siratul mustaqim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan al-haq, kebenaran. Ada juga yang mengatakan al-Islam, agama Islam. Ada juga di antara mereka yang mengatakan kitabullah itu Al-Quran Karim. Namun semua penafsiran tersebut tidak bertolak belakang atau tidak saling kontradiktif. Ya, makanya di sini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan. Beliau mengatakan wa kullu hadhil aqwali sahihah wa hiya mutalazimah. Seluruh pendapat yang disampaikan tadi itu, seluruh pendapat ini adalah benar dan saling melengkapi. Kata beliau, fa inna man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladzaini min ba'dihi Abi Bakar wa Umar faqad ittaba'al haqq. Karena sesungguhnya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar adalah dia berarti telah mengikuti kebenaran. Barang siapa yang mengikuti kebenaran faqad ittaba'al Islam, maka dia sejatinya telah mengikuti al-Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran, al-Islam, berarti dia telah mengikuti Al-Quran. Karena Islam sumbernya Al-Quran. Wa huwa kitabullahil matin, wa huwa kitabullahi wa habluhul matin. Dan itulah kitab Allah dan tali yang sangat kokoh. Wa siratul mustaqim, itulah jalannya yang lurus. Beliau mengatakan di akhir katanya, perkataannya, fakulluha sahihatun yusaddiqu ba'duha ba'dha. Jadi semua perkataan tadi itu yang ditafsirkan oleh para ulama tadi itu adalah benar, semuanya saling menyempurnakan. Dalam sebuah riwayat ataupun dalam tafsir yang disebutkan seperti Syekh As-Sa'di mengatakan Siratul Mustaqim artinya at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannati. Ini diperhatikan baik-baik. Siratul Mustaqim itu adalah jalan yang jelas yang menyampaikan seseorang kepada Allah dan surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih, dan hakikatnya adalah mengetahui tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Satu lagi yang disampaikan dalam kitab Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar, wa huwal Islam. Dari Siratul Mustaqim huwal Islam. Alladhi huwa at-tariqul wadih al-musil ila ridwanillahi wa ila jannati, yaitu Islam ini jalan yang jelas yang menyampaikan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala pada surganya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi penutup, beliaulah yang menyuruh manusia semuanya untuk meniti jalan yang lurus ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Siratul Mustaqim adalah al-Islam, tapi Islam yang murni yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang ternodai oleh banyak hal lainnya. Jadi pertama perlu kita camkan Siratul Mustaqim adalah Islam yang lurus, Islam sesuai yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwas sekalian, sahabat SD di mana-mana berada, apa pentingnya atau saking pentingnya hidayah ataupun jalan Siratul Mustaqim ini, kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki untuk bisa meniti Siratul Mustaqim ini. Salah satu buktinya akan pentingnya kita meniti Siratul Mustaqim, Allah Subhanahu wa taala wajibkan setiap muslim sehari semalam untuk berdoa kepada Allah meminta agar ditunjuki jalan Siratul Mustaqim ini. Di mana itu? Dalam salat kita. Kita diperintahkan, bahkan wajib, kalau kita nggak baca doa ini dalam salat kita nggak sah salatnya. Yaitu doa yang terkandung dalam salah satu ayat Al-Fatihah. Bunyinya, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Rabb kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk agar kita bisa meniti Siratul Mustaqim. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kata hidayah dalam ayat ini mengandung dua sisi makna.
Yang pertama, al-hidayah bermakna hidayatul ilmi wal irsyad wad da'wah. Petunjuk dalam makna ilmu ataupun pengarahan ataupun seruan untuk meniti siratul mustaqim. Artinya apa? Artinya ketika seorang mendapatkan suatu ilmu, mendengar suatu ilmu, disampaikan dengan sebuah ilmu tentang siratul mustaqim, tentang Islam, tentang al-haq, maka itu dia telah mendapatkan hidayah yang namanya hidayah al-ilmi wal irsyad. Apapun itu. Ada orang yang mendengar tentang Islam, orang kafir misalnya, mendengar tentang risalah Islam, dia sejatinya telah mendapatkan hidayah ilmu. Ada orang Islam mendengar tentang keislaman lebih dalam, lebih mendetail tentang banyak amal-amal Islami, dia dengar itu disampaikan, itu berarti dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Dari singkatnya bahwa hidayah ilmu itu hidayah yang didapatkan dari mendengar apa yang disampaikan dari kebenaran itu sendiri. Kalau kita sederhanakan bahwa kalau kita mengatakan jalan atau siratul mustaqim itu adalah jalan menuju surga, al-Islam. Hidayah ilmu ini artinya kita mengerti akan jalan ini, bahwa kalau mau masuk Islam atau kalau mau masuk surga, ini loh jalannya, ini ilmunya. Dan diketahui itu namanya dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Hidayah dalam makna yang pertama. Dan hidayah ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Para rasul, para pewaris mereka, para ulama, ya, para da'i ilallah, dan siapapun yang memiliki ilmu tentang siratul mustaqim, dia bisa memberikan hidayah ini. Seorang guru, seorang ulama, seorang ustadz, ya, sebelumnya para anbiya wa rasul, semua itu bisa memberikan hidayah ilmu ini. Di antaranya Allah bersabda tentang Nabi yang mulia, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar mengajak manusia, memberi hidayah manusia kepada siratul mustaqim. Hidayah ini maksudnya apa? Hidayah ilmu. Para Nabi SAW telah menjelaskan, ini loh siratul mustaqim, ini jalan Islam yang menyampaikan kepada surga. Jadi hidayah ini mampu diberikan oleh siapa saja dari manusia yang memiliki ilmu tentang siratul mustaqim, ilmu tentang dinul Islam yang hanif ini. Itu yang pertama. Kemudian sisi makna hidayah yang kedua adalah hidayah taufiq. Hidayah petunjuk bermakna taufik, bermakna tuntunan Allah atas hati kita dan pertolongannya untuk melakukan sesuatu atau menginginkan untuk melakukan ilmu yang telah kita ketahui, melakukan apa-apa yang dituntun, kita dapatkan dari hidayah ilmu, ya. Sehingga kita akhirnya menginginkan, mengetahui, yang akhirnya kita melaksanakan apa yang kita ketahui di atas jalan siratal mustaqim. Jadi bedanya antara hidayah yang pertama dan yang kedua, kalau hidayah pertama sebatas ilmu, pengetahuan saja. Dia mengetahui ini yang hak, ini batil, ini jalan ke surga, ini ke neraka, ini hidayah ilmu. Dia tahu ilmunya. Tapi kalau taufik, Allah tuntun hati dia meniti jalan ini. Dia tahu siratul mustaqim, jalan yang berakhir ke surga. Itu hidayah ilmu. Kemudian ketika Allah menuntun hatinya sehingga dia meniti jalan ini, dia menitinya, menempuhnya dan mengamalkan konsekuensi yang dalamnya, maka dia telah mendapatkan namanya hidayah taufiq. Allah gerakkan hati dia, Allah bimbing hati dia, Allah mudahkan dia untuk melakukan apa yang dia ketahui, yang dia dapatkan dari hidayah ilmu tersebut, sehingga dia mendapatkan hidayah taufik. Artinya ketika seorang mendapatkan hidayah ilmu tapi belum mendapatkan hidayah taufik, maka hidayah ilmu pun tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu perlu kita camkan, hidayah taufik ini hanya milik Allah. Artinya tidak ada seorang manusia pun yang mampu memberikan hidayah taufik ini. Kenapa? Karena hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat ke belakang, ya, para anbiya war rusul,
Mereka orang-orang yang jadi utusan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hanya menyampaikan al-balagh wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atas selain menyampaikan hidayah ilmu. Tapi ternyata kita perhatikan misalnya Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada putranya, pada istrinya. Nabi Lut juga demikian, tidak mampu beri hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim tidak mampu beri hidayah kepada bapaknya. Siapa lagi? Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberi hidayah kepada paman yang beliau sangat cintai, yang selama itu pamannya ini membela dakwah beliau, dan tentu beliau sangat sayang kepada beliau dan berharap beliau mendapat hidayah, ternyata tidak mendapat hidayah. Ini memberikan satu pesan bahwa hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau kita baca kisah ketika Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, Nabi bersedih. Sangat manusiawi sekali. Sang paman yang selama ini membela dakwahnya, tapi ternyata mati dalam keadaan tidak iman. Kemudian turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hidayah taufik artinya. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi poin yang kedua ini, hidayah taufik, hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang punya hak untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan hidayah ini. Dan hidayah ini tidak melihat, oh ini karena anak Nabi dapat hidayah. Enggak. Buktinya anak Nabi ada yang dapat hidayah, istri Nabi ada yang dapat hidayah. Berarti kembali Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah itu sendiri. Dan para ulama ketika membahas tentang hidayah taufik ini ada yang membagi dua macam. Ada yang bersifat umum, ada yang khusus. Umum itu artinya hidayah dari kekafiran ke keislaman, kesyirikan ke tauhidan. Orang mendapatkan hidayah Islam, orang kafir dia mendengar tentang keislaman, tentang indahnya Islam, tentang mulianya Islam, sehingga dia masuk Islam. Ini telah mendapat hidayah yang luar biasa. Dan itu nikmat dan hidayah juga. Dan yang kedua, hidayah bersifat khusus itu bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah pertama, yang ammah, jadi dapat hidayah Islam, dan dia butuh hidayah lagi untuk bisa beramal dalam Islam itu. Kadang ada orang dia udah Islam tapi masih dalam kebidahan, maka dia butuh hidayah untuk mendapatkan hidayah biar dia masuk dalam sunnah. Atau dia kemaksiatan dia bisa ketaatan. Ini hidayah juga. Ada orang yang selama ini mungkin dia bergelimang dalam kemaksiatan, dapat hidayah, dia pindah kepada ketaatan. Itu pun hidayah bersifat khusus. Dan semua ini tentunya Allah yang berwenang. Sekarang ketika kita berdoa dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita maknai jalan yang lurus Islam, kita dapat Islam. Tapi kata para ulama, seperti dikatakan oleh Imam As-Sa'di, ihdinas siratal mustaqim, kata beliau, ihdina ila sirat wa ihdina fis sirat. Ihdina ila sirat artinya sampaikan kami ke Islam. Artinya mudahkan kami untuk mendapatkan Islam. Kalau ini kita dapatkan dan kita alhamdulillah lahir dalam kondisi Islam, alhamdulillah nikmat yang luar biasa. Maka yang kedua, ihdina fis sirat. Maksudnya apa? Istiqomahkan kami di atas jalan yang lurus ini. Dan berilah taufik kepada kami untuk mengamalkan semua ibadah-ibadah dalam Islam ini. Karena kata Ibnu Qayyim bahwa dalam Islam itu banyak bentuk ibadah, banyak kewajiban-kewajiban yang ada, sunnah-sunnah yang ada, dan kita butuh hidayah setiap saat untuk melakukan setiap amal itu. Jangan dikira kita udah dapat Islam sudah selesai lah. Untuk mengamalkan rincian agama Islam, syariat Islam itu butuh hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak di antara kita? Kita sering merasakan banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dengar, banyak tausiah yang kita dengarkan. Dan itu semuanya ilmu, hidayah ilmu yang sampai kepada kita. Tapi berapa persen dari yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita sering mungkin mendengarnya, menyaksikannya, berapa persen yang sudah kita amalkan? Ya, ini menunjukkan bahwa mengamalkan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi itu tuntunan Allah atas hati manusia, hati kita, dan pertolongannya untuk melakukan itu, itulah nama hidayah taufik. Maka sangat kita butuhkan. Oleh karena itu sahabat sekalian, agar kita mendapatkan hidayah ini sempurna dan kita bisa istiqomah di atasnya, maka perlu kita lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah, dan yang paling inti yang harus sentiasa kita lakukanlah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah senjata bagi seorang muslim. Agar kita mendapatkan kemudahan dalam meniti Shiratal Mustaqim ini, mengamalkan syariat Islam dengan baik dan sempurna, maka jangan pernah lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ihdinas Shiratal Mustaqim, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita. Dan kita hendaknya ketika membaca ihdinas Shiratal Mustaqim, kita pahami itu. Jangan sebatas kita mau membaca begitu saja. Enggak, kita resapi, kita sedang ngomong kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus. Karena enggak ada yang menjamin kita akan istiqomah. Oleh karena itu Nabi SAW di antara doa yang paling banyak beliau ulang-ulang beliau bacakan, seperti yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu dan juga yang lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi, surga sudah jelas, orang termulia, Rasul termulia, teragung, tapi doanya, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan begitu pula doa-doa para ulama-ulama yang rasikh, yang kuat ilmunya, yaquluna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Itu doa para ulama, doa Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka berikut khawatir menyimpang dari agama Islam. Kalau mereka saja masih mengkhawatirkan atas diri mereka, atas iman mereka, atas keislaman mereka, tidakkah kita lebih khawatir lagi? Tidakkah kita lebih khawatir pada mereka? Maka mari kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di samping kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita hadirkan hati kita, pun kita tambahkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa itulah ibadah. Yang kedua adalah terus belajar agama, jangan pernah berhenti. Karena belajar agama itu merupakan salah satu sarana untuk menggapai dan istiqomah di atas jalan Shiratal Mustaqim. 6, kita pahami kita sudah mendapatkan Shiratal Mustaqim yang bermakna Islam. Tapi kita butuh terus hidayah, butuh menggali ilmu-ilmu tentang jalan ini, tentang syariat, tentang detail-detail ajaran dalam jalan ini, sehingga kita lebih sempurna hidayahnya dan semakin mulia si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang hendaknya kita perhatikan adalah hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa akan membuat kita, akan menjadikan kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah itu. Semakin kita bertakwa, akan semakin mudah kita meniti jalan Shiratal Mustaqim ini. Dan yang terakhir adalah hendaknya kita sentiasa berteman dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang berada, yang serius meniti jalan yang mulia ini, sehingga kita bisa mengikuti dalam segala kegiatan, segala kebaikan, sehingga kita bisa mudah untuk istiqomah dalam meniti jalan yang mulia ini. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, Shiratal Mustaqim adalah jalan yang lurus, yang bermakna jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang Allah pancangkan untuk manusia, yang dititi, yang menyampaikan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna Islam yang murni. Artinya Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum jami'an. Itu siratul mustaqim. Barang siapa yang ingin meniti siratul mustaqim dengan cara yang benar, maka ikutilah jejak para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama sahabat dan tabi'in, karena mereka adalah orang-orang yang paling murni dalam mempraktekkan jalan siratul mustaqim ini. Dan yang kedua adalah hidayah itu ada dua macam, ada hidayatul ilmu wal irsyad, hidayah ilmu dan petunjuk, dalam arti hidayah pengetahuan, ilmu yang menuntun seorang untuk meniti siratul mustaqim sehingga dia mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana jalan surga dan mana jalan neraka. Ini namanya hidayah ilmu. Dan yang kedua hidayah taufik, dan ini adalah tuntunan atau bimbingan Allah atas hati kita dan pertolongannya agar kita bisa meniti jalan ini dan bisa mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dalam jalan ini. Dan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hendaknya terus tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita siratul mustaqim ini dan diberikan keistiqomahan dalam menitinya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini menambah ilmu kita semuanya dan semakin kuat, semakin serius kita dalam mendalami ilmu tentang jalan yang mulia ini, dan semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas jalan yang mulia ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.